Tentunya itu merupakan suatu tirakat demi untuk keberhasilan putra putri kita di dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Memang semua harus ada proses, semua harus diriyadoi, semua harus ditirakati. Ilmu tanpa ditirakati itu tidak akan bisa memberikan faedah. Suatu contoh saya gambarkan kepompong. Sebuah ulat saking kepenginnya bisa terbang, saking kepenginnya bisa mempunyai derajat yang tinggi, bisa terbang, itu ditirakati selama 40 hari. Setelah tirakat 40 hari tanpa makan, tanpa minum, akhirnya hasil tidak akan mengkhianati. Begitu juga ayam bertelur, ya. Saking kepenginnya telur itu menjadi ayam, ya, seperti induknya, ayam tersebut rela untuk selalu mengerami, kadang bahkan mengabaikan keselamatannya, mengabaikan perutnya sang induk tersebut demi telur tadi bisa menjadi ayam seperti induknya. Ditirakati selama 21 hari. Maka di pondok pesantren sudah menjadi kebiasaan ataupun adat yang telah dijalankan, insya Allah di mana saja untuk santri yang baru khususnya itu akan disuruh tirakat, baik yang santrinya, putranya maupun bapak ibunya, untuk tidak berjumpa dengan anaknya selama 40 hari. Insya Allah dengan 40 hari tersebut, anak tersebut dengan bertemu anak sudah terasa. Tapi ya saya berpesan kepada panjenengan, jangan bertanya kepada putra putrinya, nak ataupun dok, sampai kerasa nopo urung. Jangan dia seperti itu. Kalau ditanya seperti itu, pasti dia akan bilang saya belum terasa. Tanya yang baik-baik, gimana pengalaman di pondok, gimana keasikannya di pondok pesantren. Jadi jangan bertanya yang menyangkut ke dalam kerasan ataupun belum terasa. Alhamdulillah, insya Allah dengan ditempatnya 40 hari ini, anak-anak yang baru khususnya, insya Allah semuanya nanti akan merasa betah dan kerasa di pondok pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Munawwir Al-Ikhlas memohon maaf yang sebesar-besarnya karena agenda yang kita rencanakan itu meleset, Pak Bu. Biasanya untuk sambangan pertama 40 hari kita mengadakan panggung kreasi santri. Tapi untuk saat ini kenapa kok tidak diadakan di 40 hari? Karena saking padatnya kegiatan. Ya, saking padatnya kegiatan. Kemarin anak baru masuk itu sebagian sudah ada yang ditarik ke desa untuk latihan paskibra. Tidak mungkin latihan di lapangan sepak bola di sana seharian dari pagi sampai jam 5 sore. Itu tidak mungkin, malamnya kita forsir anaknya untuk latihan juga. Yang selanjutnya di bulan September, Pak ya. Bulan September nanti juga ada kegiatan namanya GGP, Giat Galang Pesantren, ya, Giat Galang Pesantren. Jadi acara panggung kreasi santri insya Allah akan kita laksanakan di semester awal setelah selesai ujian semester awal, biar waktunya agak longgar. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu wali santri sekalian karena kita dari pondok pesantren Salafiyah Munawwir Al-Ikhlas belum bisa melaksanakan kegiatan yaitu panggung kreasi santri yang dinanti-nanti oleh kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam menyekolahkan atau memondokkan anak, biar anak-anak kita itu betul-betul bisa berhasil, memang banyak syarat-syaratnya, Pak Bu. Syarat-syaratnya banyak, syarat-syaratnya untuk bisa anak kita itu menggapai keberhasilan sesuai yang kita inginkan. Tentu sebagai orang tua semua berharap setelah anaknya selesai atau pulang dari pondok pesantren akan menjadi putra
pun putri yang soleh dan solehah dan betul-betul mengamalkan ilmunya. Tapi untuk mencapai seperti itu memang ada syarat-syarat yang agak berat yang memang harus kita lalui, baik untuk orang tuanya maupun untuk putra putrinya. Salah satu syarat keberhasilan anak yaitu kita harus yakin dengan kemampuan guru. Satu, ya. Karena man lam yaktaqid bi jalali ustadih lam yuflih. Barang siapa yang tidak yakin dengan kemampuan gurunya, maka kita akan berhasil anak itu. Tidak akan membawa hasil daripada apa yang diajarkan oleh guru. Harus yakin dengan kemampuan. Selanjutnya, anak santri maupun kedua orang tuanya itu harus berhusnudzon kepada dewan gurunya, dewan asatid maupun asatidahnya. Walaupun yang namanya ustadz maupun kiai itu juga manusia, kadang-kadang juga melaksanakan yang mungkin dipandang kurang pantas. Itu kalau bisa kita pejam mata untuk mungkin kekurangan dari guru-guru pada anak-anak kita. Karena apa? At-tabibu wal muallimu lam yang soha ila lam yukroma. Dokter dan guru itu tidak akan bisa memberi manfaat, memberi kebaikan kepada pasien ataupun kepada santrinya apabila ia tidak dimuliakan. Maka untuk itu termasuk syarat-syarat di dalam menggapai ilmu, biar anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu yang diajarkan di pondok pesantren dan betul-betul bisa diamalkan ilmunya. Karena ilmu harus diamalkan. Ilmu tanpa diamalkan malah akan membelenggu dirinya. Ya, itu termasuk salah satunya syarat-syarat tersebut. Kalau di kitab Ta'lim Muta'alim termasuk salah satu syarat biar anak kita, kalau kita mempunyai anak, agar bisa betul-betul di dalam mencari ilmu itu berhasil, mendapat ilmu yang manfaat seperti gurunya. Itu kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim kita memang harus, mohon maaf, sering-sering memberi hadiah kepada gurunya. Mungkin kados jenengan pas bayi ini ya, membahasakan rokok padam mana ya, buat mahal kok rokoknya padam itu cuma 15.000 kan. Nah, itu memberi hadiah dan nggak harus sering-sering, tapi kadang-kadang itu memberi hadiah pada gurunya. Itu termasuk salah satu keberhasilan daripada anak-anak. Ya. Para bapak, ibu yang kami hormati, tanpa dari syarat-syarat tersebut itu juga tidak menghilangkan 6 syarat yang disebutkan di kitab Ta'lim Muta'alim ataupun kitab hal yang dipelajari di kelas 7 Wusto di sini, termasuk cerdas, memang ada kemauan untuk mencari ilmu, terus bersabar di dalam mencari ilmu, terus ada biayanya. Kalau cari ilmu memang harus ada biayanya. Dan juga yang terakhir harus ada petunjuk ustadznya, ada petunjuk guru. Itu termasuk syarat-syarat untuk keberhasilan anak-anak didik kita untuk mencari ilmu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Karena ini waktunya dibatasi, nanti jam 10 harus selesai. Anak-anak kemarin pesan kalau bisa jangan terlalu siang karena mau nonton tarawih atau karnaval di sini. Insyaallah sambutan saya walaupun singkat, semoga dapat dimengerti.